Sudah. Silakan Tanjung duduk. Nahdlatul Ulama kembali menjadi sorotan nasional. Bukan karena dakwah, pendidikan, ataupun pengabdian masyarakat yang selama ini menjadi wajah organisasi. Kali ini, perhatian publik tertuju pada beredarnya video kericuhan dalam Munas dan Konbes NU di Pondok Pesantren Pelosok. Potongan-potongan video itu menyebar dengan cepat di berbagai platform media sosial. Sebagian orang langsung menyimpulkan bahwa NU sedang mengalami perpecahan. Sebagian lainnya menganggap kericuhan seperti itu merupakan hal yang wajar dalam organisasi besar. Bahkan, ada pula yang memanfaatkannya untuk menyerang NU tanpa memahami persoalan secara utuh. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang di Suara Dusun. Suara-suara dari dusun yang jarang didengar adalah dosa besar negara. Sallu ala Muhammad. Sebelum membahas kericuhan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. Munas, atau Musyawarah Nasional, merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU di luar muktamar. Forum ini membahas mulai dari pemikiran keagamaan hingga persoalan kebangsaan yang membutuhkan sikap resmi Nahdlatul Ulama. Sementara itu, Konbes atau konferensi besar merupakan forum yang membahas hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan roda organisasi, salah satunya pelaksanaan muktamar. Banyak orang mengira kericuhan baru dimulai ketika sidang berlangsung. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, bibit konfliknya telah muncul jauh sebelum para peserta memasuki ruang persidangan. Salah satu pemicunya adalah polemik pemberhentian Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya melalui surat edaran yang diterbitkan oleh jajaran Syuriah PBNU. Keputusan tersebut memunculkan perdebatan di internal NU. Gus Yahya berpendapat bahwa pemberhentian ketua umum tidak dapat dilakukan hanya melalui surat edaran. Menurutnya, mekanisme pergantian ketua umum harus dilakukan melalui forum muktamar sebagaimana diatur dalam mekanisme organisasi. Di sisi lain, jajaran Syuriah mendasarkan keputusannya pada pasal 8 Peraturan Perkumpulan NU nomor 13 tahun 2025 mengenai pemberhentian fungsionaris yang dianggap mencemarkan nama baik organisasi. Salah satu alasan yang paling banyak disoroti atas pemberhentian Gus Yahya adalah kehadiran Peter Berkowitz dalam kegiatan kaderisasi nasional NU. Sebagian pihak menilai kehadirannya sebagai bentuk pencemaran nama baik organisasi karena ia dianggap memiliki pandangan yang berpihak kepada Zionisme. Sementara itu, Gus Yahya menjelaskan bahwa Peter Berkowitz diundang semata-mata karena kapasitas akademiknya sebagai profesor hukum dari Stanford University yang memiliki keahlian di bidang hak asasi manusia. Perbedaan pandangan tersebut berkembang menjadi konflik yang cukup panjang dan memunculkan dua kelompok besar. Kelompok pertama mendukung langkah Syuriah yang dipimpin oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sementara kelompok lainnya memberikan dukungan kepada Gus Yahya. Untuk meredakan konflik, kedua belah pihak kemudian melakukan proses islah di Pondok Pesantren Lirboyo. Hasil islah tersebut diantaranya adalah pencabutan surat pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU serta kesepakatan untuk mempercepat pelaksanaan muktamar. Sudah. Silakan Tanjung duduk.
Menjelang Muktamar, NU terlebih dahulu menyelenggarakan Munas dan Konbes 2026 di Pondok Pesantren Ploso. Forum ini diharapkan menjadi jembatan menuju Muktamar setelah tercapainya islah antara kedua belah pihak. Namun, ketegangan ternyata belum benar-benar mereda. Sejak awal penyelenggaraan, mulai muncul berbagai perdebatan mengenai susunan panitia, delegasi peserta, hingga mekanisme persidangan. Meskipun tidak ditampilkan secara terang-terangan sebagai pertarungan dua kubu, banyak pihak menilai bahwa masing-masing kelompok tetap berusaha memperjuangkan kepentingannya. Beberapa peserta bahkan dikabarkan mengalami kesulitan memasuki forum, sehingga menambah ketegangan menjelang sidang. Puncak perhatian publik terjadi saat sidang pleno yang membahas penentuan lokasi muktamar. Dalam laporan komisi organisasi, rekomendasi yang disampaikan adalah 5 provinsi calon tuan rumah muktamar sesuai hasil pembahasan di tingkat komisi. Namun, ketika sidang pleno dipimpin oleh Ketua SC sekaligus Khatib Am PBNU, Kiai Haji Ahmad Said Asrori, forum justru langsung diarahkan kepada usulan Pondok Pesantren Lerboyo sebagai lokasi muktamar. Langkah tersebut dipandang oleh sebagian peserta berada di luar rumusan yang telah disepakati di sidang komisi. Sebagian peserta menyetujui usulan tersebut. Namun, sebagian lainnya mengajukan keberatan dan meminta kesempatan menyampaikan pendapat. Menurut pihak yang keberatan, ruang untuk menyampaikan penolakan tidak diberikan secara memadai. Situasi pun memanas. Terdengar teriakan, saling menunjuk, hingga suasana sidang menjadi ricuh. Peristiwa itu menjadi sorotan publik. Terlebih karena dalam forum tersebut hadir para kiai sepuh NU. Banyak warga Nahdliyin menyayangkan cara sebagian peserta menyampaikan protes yang dinilai tidak mencerminkan adab musyawarah yang selama ini dijunjung tinggi oleh NU. Di sisi lain, muncul pula kritik terhadap pimpinan sidang yang dinilai mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan tidak mengikuti mekanisme persidangan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, kembali muncul dua sudut pandang di tengah masyarakat. Ada yang menilai kericuhan tersebut sebagai bentuk kemunduran budaya musyawarah di NU. Video kericuhan itu pun menyebar luas dan memunculkan berbagai tafsir dari masyarakat. Jika kita melihat lebih dekat ke akar rumput, dinamika yang terjadi di tingkat elit ternyata tidak banyak mengubah kehidupan warga Nahdliyin sehari-hari. Tahlilan tetap berjalan setiap malam Jumat. Anak-anak tetap belajar mengaji di TPA. Para kiai kampung tetap menuntun, memandikan, dan mengurus jenazah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga NU, menjaga para ulama, serta menjadi persatuan umat. Tabik.